Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 9 Januari 2026. Salam bagimu, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal memenuhi saudara. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai ayat 19. Mari siapkan hati, kita menyatu dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan setia, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas kehidupan, perlindungan, dan kesempatan baru yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai ayat 19. Ajarlah kami peka mendengarkan suara-Mu dan berani melangkah dalam ketaatan, sekalipun kehendak-Mu seringkali melampaui pengertian kami. Roh Kudus menguasai kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman ini betul-betul membentuk karakter kami dan memampukan kami menjadi alat-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai ayat 19. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang telah dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula, di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu. Namun firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Mu di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah memampukan diri kepadamu, menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Alat pilihan bagiku. Itulah tema kita saat ini. Saudara, di berbagai tempat di mana Injil Kristus diwartakan, tidak serta-merta disambut dengan sukacita dan keramat-tamahan. Kerap kali muncul perlawanan, intimidasi, baik secara pribadi maupun secara kelompok, dari mereka yang mungkin merasa ajaran mereka ataupun kedudukan mereka sebagai mayoritas akan tergerus. Namun, sekuat apapun daya upaya manusia untuk menghapus, menghambat kuasa Roh Kudus yang terus bekerja melalui orang-orang percaya, tidak dapat menghentikan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kutuk dosa. Dan kisah pertobatan Saulus dalam perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit dalam perjalanan ke Damsyik menjadi salah satu pembuktiannya.
Saulus muda dan yang penuh antusias membela keyakinannya dan telah beroleh kuasa untuk menangkap dan menyesah pengikut Kristus. Pada akhirnya tak berdaya pada otoritas Kristus. Keberaniannya dan semangatnya yang berapi-api pada akhirnya harus padam. Dan dia dipaksa bersujud tanpa daya di hadapan Kristus yang adalah kepala dan pemilik umat yang sedang teraniaya dan tersembunyi dalam ketakutan yang besar. Dalam ketidakberdayaan itu, kuasa kasih Kristus dinyatakan bagi Saulus. Melalui Ananias pengikut Kristus, Tuhan menyatakan kehendaknya untuk mengubah jalan hidup Saulus dari seorang penganiaya jemaat menjadi alat pilihan baginya. Dalam tuntunan Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus, Saulus akan menempuh jalan yang tak mudah. Jalan yang syarat ancaman dan derita karena Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, menjadi orang pilihan bagi Kristus adalah sebuah anugerah sekaligus sebuah tantangan hidup yang penuh risiko. Namun pun demikian, kita mesti tetap percaya bahwa Dia yang memilih kita, baginya akan memperlengkapi dan terus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau sanggup mengubah hidup siapapun yang Engkau kehendaki. Melalui kisah Ananias dan Saulus, kami belajar tentang ketaatan, pengampunan, dan pemulihan yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kami yang Engkau panggil untuk menjadi alat kasih dan pemulihan bagi sesama. Berikan kami keberanian seperti Ananias untuk taat, meskipun kami menghadapi berbagai ketakutan, keraguan, dan prasangka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi sesama kami yang sedang mengalami kebutaan dalam hidup, baik secara rohani, emosional, maupun iman. Kiranya Engkau menjamah, memulihkan, dan membuka mata hati mereka agar melihat kehendak-Mu yang indah. Kami senantiasa berdoa bagi gereja-Mu, para pelayan-Mu Tuhan, agar setia melaksanakan panggilan-Mu dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pakailah kami semua ya Tuhan, sebagai alat dalam sejahtera dan kasih-Mu di tengah dunia. Tuhan, Engkau melihat keberadaan kami yang datang membuka hati kami di hadapan-Mu secara pribadi bersama keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam perjuangan pendidikan, di dalam perjuangan mencari pasangan hidup, ataupun semua yang ada dalam gumul kami dan menjadi pengharapan kami. Tuhan menolong kami dalam kuasa Roh Kudus. Diberkatilah para hamba-hamba-Mu Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh untuk memperoleh semangat bahwa mereka pasti mendapatkan tempat yang betul-betul diberkati dan diperhatikan oleh Tuhan, yang berada di dalam berbagai pergumulan. Kasih Tuhan akan selalu nyata. Yang berduka cita, Tuhan menghiburkan. Bapa di sorga, ini doa kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan mendengarkan kami dan berkenan menjawab dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan untuk berkat-Nya hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.